Halo semuanya, kita update kembali terkait dengan kasus kaburnya Anggi Anggraini yang berusia 21 tahun, warga Bogor yang baru menikah dengan Fahmi Husaini. Dan di video sebelumnya sudah aku jelaskan kronologi detail ceritanya seperti apa. Nah, di video terbaru ini kita akan bahas adalah mengenai reaksi dari Fahmi Husaini setelah mengetahui bahwa Anggi itu kabur dengan mantan pacarnya. Dan kaburnya itu nggak cuma sehari dua hari, tapi ini sudah lebih dari semingguan. Dan di keterangan terakhir kita ketahui bahwa di tanggal 7 Juli 2023, tepatnya di malam hari, pada saat Fahmi ini mengetahui bahwa Anggi sudah berhasil ditemukan, dan dia senang awalnya, dia senang akhirnya istriku ditemukan kembali. Tetapi setelah dia mengetahui bahwa dia itu ternyata kaburnya bersama seorang pria yang diduga ini adalah mantan kekasihnya yang bernama Direk. Akhirnya aku lihat di sini Fahmi terlihat sudah sampai dalam tahapan puncak emosi dan juga rasa malu yang luar biasa. Dan Fahmi di tanggal 7 malam tersebut, 7 Juli, dia langsung bertemu dengan keluarga dari pihaknya Anggi, tidak langsung ketemu sama Angginya, dan langsung memberikan surat keterangan, yakni adalah menceraikan dia dengan syarat adalah si kekasihnya tersebut, nggak bisa kita sebut lagi mantan, tetapi adalah kekasihnya tersebut untuk menikahi Anggi. Beberapa masyarakat menilai bahwa ini kok terlalu memaafkan banget, harusnya diberikan pelajaran dulu dong. Kita akan bahas lebih detail mengenai pasalnya, tapi sebelumnya kita akan coba simak keterangan dari Fahmi dan juga ibunya Fahmi yang begitu sangat tersakiti. Bukan sekedar cinta, tetapi ada nama besar keluarga dari Fahmi yang sepertinya tercoreng. Gak tahu apakah di daerah pasti akan jauh lebih kencang ya, apalagi sudah viral seperti ini. Ini adalah keterangan dari Fahmi, teman-teman, pada saat di tanggal 7 Juli malam, di kejadian dia mengetahui bahwa istrinya sudah ditemukan tetapi bersama pria lain yang merupakan kekasihnya si Anggi. Hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan, dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Pada saat Fahmi Husaini mengatakan hal tersebut di media, didampingi dengan keluarga dari Anggi dan juga pihak kepolisian setempat, dia kelihatan banget sih rasa malunya yang lebih besar ya. Jadi buat Fahmi harusnya juga sekarang kan dalam tahapan dia pasti sedang hancur hatinya. Jadi jangan diabaikan rasa sakit hati tersebut, karena takutnya ini akan membuat trauma kepada Fahmi sendiri. Jadi akui sedang marah, akui sedang kecewa, dan jangan dibuat, maksudnya gini teman-teman, aku khawatirnya adalah dia akan mengalami kayak depresi gitu loh. Jadi kalau memang dia lagi marah, lampiaskanlah kemarahan tersebut. Jangan hanya karena nanti dugaannya agar dikatakan gak enak dengan pihaknya Anggi, keluarganya, lantas dia mengabaikan perasaannya sendiri. Menurut aku ini bahaya buat Fahmi ya, untuk psikologinya dia. Untuk itu saya pribadi menyampaikan, ini berat banget ya, bebannya berat banget. Ini mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya, dan saya serahkan kepada keluarganya. Pada saat dia ngomong, dia terbata-bata, sempat berhenti, dan suaranya itu berusaha dikuatkan padahal dia sedang hancur banget. Dan pada saat tanggal 7 Juli 2023 tersebut, di malam hari, ini kan tidak ada Angginya. Berarti dia sudah sampai dalam tahapan level yang kayaknya sudah jijik gitu, kayaknya mau ketemu atau ngeliat Anggi lagi. Tetapi mungkin dia di sisi lain karena kehidupan di masyarakat, di daerah, kalau dia membawa ini ke jalur hukum, dilaporkan, dia kan mengatakan bahwa diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin saja bahwa pihaknya Anggi nanti akan mengganti sejumlah kerugian, yang menurut aku sejumlah kerugian tersebut masalah uang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah ya nama baik, terus juga masalah psikologinya dari seorang Fahmi. Terlalu cepat Fahmi memaafkan itu butuh proses ya, tapi kalau dia langsung mengatakan diselesaikan secara kekeluargaan, ini banyak masyarakat sebenarnya kecewa ya. Bukannya kecewa tuh maksudnya di sisi lain masyarakat menilai bahwa Fahmi ini lagi sedang proses berdamai dengan dirinya sendiri ini, tapi terlalu cepat begitu kan.
Dan kayaknya kecewanya kesannya si Anggi tidak mendapatkan konsekuensi apapun gitu dari perbuatannya yang sudah membuat hancur banyak, nggak cuma keluarga dari Anggi sendiri, tapi juga keluarga dari pihaknya Fahmi. Ibunya Fahmi, sang mertua, itu menceritakan teman-teman bagaimana perjuangannya seorang Fahmi untuk mencari biaya untuk dia menikah. Dan sekali lagi ditegaskan, Fahmi dan Anggi ini sudah pacaran 5 bulan. Jadi mereka tuh bukan menikah karena dijodohkan. Kalau memang Anggi tidak mencintai Fahmi, lantas buat apa pernikahan tersebut? Rencananya Anggi dan juga Fahmi akan menggelar resepsi pernikahan itu di tanggal 15 Juli 2023. Dan mereka menikah secara agama itu dilakukan tanggal 26 Juni 2023. Dan sehari setelahnya, tepatnya di tanggal 27 Juni, itu adalah momen di mana Anggi meninggalkan Fahmi untuk pria lain yang sudah kubahas di video sebelumnya. Kita simak keterangan dari ibunda dari Fahmi yang sangat hancur banget melihat hati anaknya dihancurkan oleh perempuan seperti Anggi tersebut, teman-teman. Pengen sekali menantu saya pulang, kasihan Anggi. Ke orang tua, ke mertua, ke suami Anggi ingat. Segera pulang Anggi. Pulang gak bakal dimarahin Anggi. Pulanglah Anggi. Insya Allah Mas. Saya kasihannya ke anak saya. Kepengen rumah tangga Mas. Dia ngumpulin duit Mas sampai 2 tahun. Dia ngumpulin uang itu Mas. Buat rumah tangga Mas. Dia siang malam kerja Mas. Ya, kalau misalkan dia kerjaan dia lagi libur, dia kerja yang lain juga Mas. Aku lihat juga bahwa pekerjaannya Fahmi ya di akun sosial medianya, dia ini pekerjaan di lapangan ya. Kayak aku lihat dia lagi naik-naik gedung. Jadi bukan pekerjaan yang tidak menguras energi. Dia benar-benar naik-naik gedung, masang ini dan itu juga membahayakan dirinya. Sampai sebegitunya ya untuk persiapan pernikahan tetapi diperlakukan seperti ini. Aku yakin yang sakit hati itu bukan cuma Fahmi, tapi keluarga besarnya juga begitu ngerasa tersakiti oleh perilaku dari Anggi Anggraini ini. Dan ya kita lihat nanti apakah ini akan benar-benar cuma selesai begitu aja tanpa ada konsekuensi secara hukum. Menurut aku sih untuk Fahmi jangan begitu cepat ya, memaafkan tuh butuh proses. Jadi kamu jangan mengkhianati dirimu sendiri gitu ya. Karena aku lihat juga pada saat dia ngomong seperti itu tadi, dia sebenarnya masih sakit hati banget. Nah, ngomongin soal hukum, sebenarnya pasalnya apa yang bisa dikenakan? Ada banyak sih sebenarnya, kalau dalam dunia hukum ada banyak pasal yang bisa dikenakan, tapi ada banyak lah kalau kita analisa. Tapi ada satu yang cukup kemungkinan besar bisa menjadi pasalnya adalah pasal 415. Jadi isinya adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ya, kategori 2 itu uangnya juga nggak terlalu banyak sih. Tapi walaupun cuma 1 tahun atau 2 tahun kan kalau ada konsekuensi, ini kan bisa memberikan pelajaran buat si Anggi sendiri. Terus kan banyak yang bilang, tapi mana buktinya Anjas? Mana ada perzinahan? Ya kita pakai logika aja lah. Kalau si Anggi itu mulai kabur tanggal 27 Juni sore hari sekitar jam 5. Kemudian si Anggi itu akhirnya kembali lagi ke rumah tanggal 8 Juli 2023. Dan itu diketahui bahwa Anggi sama dugaannya kekasihnya adalah si Derek tersebut. Itu udah berapa tuh? 27, 28, 29, 30. Terus 1, 2, 3, 4. 7 hari loh. Perempuan dan laki-laki yang mencintai tinggal bareng. Mereka diketahui tinggal di Bandung. Kemudian tinggal juga di Jakarta. Ya bisa diketahui apakah menurut kalian tidak terjadi hal-hal yang diinginkan oleh mereka. Ya secara logika, secara alat bukti. Alat bukti kan ada 5 ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Kita bisa menggunakan adalah visum. Visum itu nanti untuk keterangan dari jatuhnya adalah surat sih yang dibuat oleh keterangan ahli. Tapi kan visum itu juga tidak kuat ya, karena mungkin sudah hilang lah jejak-jejak semuanya ataupun juga sudah terjadi ya seperti itu, tetapi mungkin dengan yang lain atau sebelumnya atau bagaimana ceritanya lah kita sudah ngerti poinnya kemana.
itu juga agak kurang, tetapi yang menjadi keterangan atau petunjuk yang sangat kuat adalah pada saat diketahui mereka ini tinggal bersama. Ya, tinggal bersama itu kan itu juga bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat, karena dalam dunia hukum kan bukan berarti kalau tidak ada CCTV, harus benar-benar ada videonya, rekaman seperti itu. Kan tidak seperti itu, ada petunjuk. Makanya dalam dunia hukum salah satu alat bukti dikategorikan sebagai petunjuk. Dan nanti di persidangan, kalau memang ini memang dilaporkan, kan hakim juga punya keyakinan apakah mungkin tidak terjadi seperti itu. Yang paling ngebuat seharusnya si Fahmi itu benar-benar kesel adalah, pasti kesel banget, tapi harusnya mengambil tindakan yang lebih dari ini, nggak sekedar memaafkan secara keluarga. Si Derek ini yang dugaannya adalah mantan pacarnya si Anggi, yang sebenarnya masih jadi pacarnya kalau gitu dengan kejadian ini. Itu kan sudah ditemui oleh si Fahmi pada saat dia bingung, keluarganya mencari ke sana ke sini, dihubungin polisi, dihubungin sampai dukun. Si Derek ini juga ditanya kan sama Fahmi, kamu lihat nggak di mana Anggi? Dan Derek mengaku tidak tahu di mana Anggi. Itu luar biasa. Dan yang lebih mencengangkan lagi, pada saat tanggal 26 Juni malam, itu adalah malam pertama setelah mereka paginya melangsungkan akad nikah, itu kan Anggi dan juga Fahmi tidak tidur bersama. Alasannya adalah karena ada salah satu temannya Anggi yang datang dan menginap di situ, dan akhirnya Anggi dan temannya tersebut, dugaanku adalah perempuan ya, yang tidur bersama di rumah orang tuanya Anggi. Si Fahmi mengatakan dalam wawancara TV One, ya memang kami tidak ada malam pertama dalam tanda kutip karena ada temennya datang, makanya ya nggak masalah lah begitu. Itu udah dugaannya sangat kuat bahwa ini mereka sudah bersekongkol gitu. Logikanya buat Anggi, kenapa sih kamu harus melakukan hal seperti ini, menyakiti Fahminya, menyakiti keluarga kamu, menyakiti keluarga besarnya Fahmi juga. Kalau memang kamu tidak mau dengan Fahmi, kenapa kamu harus melakukan seperti itu? Dugaannya sih kalau aku lihat ini, karena Anggi kan usia 21 tahun ya, masih sangat muda sekali. Karena mungkin kalau anak muda itu, dia merasa bahwa dia adalah center of the attention gitu. Pokoknya dunia ini kayaknya berputar sama Anggi gitu. Anggi mungkin dugaanku adalah karena dia ngerasa biar diperjuangkan gitu. Jadi dikasih tahu sama mantan si dugaannya adalah si Derek tersebut yang menjadi pacarnya Anggi, aku juga mau nih dinikahin sama orang lain nih. Kamu gimana perjuangan kamu? Jadi kesannya biar dia itu direbutkan gitu loh. Karena masih jadi center of the attention, dia berpikir masih muda, dunia ini tuh berputar kayaknya untuk si Anggi aja gitu. Makanya banyak masyarakat yang begitu kesal dengan kelakuan dari Anggi ini. Kalau sudah 21 tahun sih sudah kategori dewasa ya. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan orang tuanya Anggi. Karena kalau sudah di atas 18 tahun, Anggi sudah bisa menentukan pilihan hidupnya A, B, C, dan D. Memang kita bebas menentukan pilihan hidup, tetapi kita tidak bebas untuk menerima konsekuensi dan juga resikonya. Secara pribadi aku juga sangat geram dan juga kesel kalau Fahmi hanya menyelesaikan permasalahan ini secara keluarga aja. Harusnya Fahmi beserta keluarga memberikan efek jera ke Anggi. Kalaupun nanti di tahapan berikutnya sudah dilaporkan, kan ada proses tuh ya. Prosesnya adalah pertama melaporkan ke polisi, Fahmi misalnya mau melaporkan. Setelah itu sudah ada 2 alat bukti, kemudian si Anggi dan juga pacarnya itu menjadi tersangka, berkasnya diserahkan ke kejaksaan ngecek dulu baru ke pengadilan. Nah tahapan tersebut kan nanti ada tahapan kayak mediasi. Jadi biarkan dulu si Anggi sama pacarnya itu merasakan dulu paling enggak dinginnya gitu di balik jeruji besi. Nanti di tahapan kejaksaan, kalau seandainya Fahmi dan keluarga mau memaafkan, baru dimaafkan gitu kan, paling nggak ada efek jerahnya. Kalau sekarang kan ya tanggal 7 Juli malam si Fahmi mengatakan memaafkan semuanya dengan syarat bahwa mereka harus menikah. Kok itu terlalu gampang banget ya konsekuensinya mereka menikah begitu. Ya mudah-mudahan ya. Karena yang aku khawatirkan adalah proses healingnya dari Fahmi ini. Bagaimanapun juga Fahmi adalah manusia biasa, ada sakit hati dalam yang luar biasa, dan itu harus di-acknowledge, harus diakui, jangan diabaikan begitu aja. Takutnya seperti api dalam sekam. Nanti Fahmi sekarang nggak mau mengadres, nggak mau mengakui kemarahannya, takutnya malah nanti dia akan ada trauma, depresi, dan sebagainya. Nanti Anggi dan juga pacarnya bahagia, si Fahmi tetap menderita dengan pengalaman yang dia dapatkan seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.